Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Laila Rahmita, dan teman saya, Firmansyah Danakusuma. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam penelitian pendidikan beserta ragamnya. Topik presentasi hari ini yaitu filosofi, konsep, dan prinsip penelitian pendidikan, perbedaan kegiatan penelitian dan non-penelitian, serta analisis penelitian pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah filosofi penelitian pendidikan. Manusia sejak awal selalu berusaha untuk memaknai dirinya, memaknai sesuatu, memaknai dirinya di dalam kelompoknya, hingga memaknai fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, pemaknaan tersebut dilakukan dengan cara pengamatan, perbandingan, atau dengan metode-metode lain yang dapat memberikan hasil di akhirnya. Kegiatan ini disebut juga dengan penelitian. Penelitian itu juga dapat diartikan sebagai upaya pencarian terhadap suatu hal atau pencarian terhadap makna suatu hal. Upaya ini dilakukan dengan cara-cara tertentu yang bersifat rasional dan valid. Hasil yang didapatkan adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini diperoleh dengan telaah secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ilmu filsafat itu sendiri, ontologi berarti ilmu tentang hakikat kehidupan, sedangkan epistemologi berarti adalah ilmu yang membahas tentang berbagai ruang lingkup atau sumber-sumber watak hingga kebenaran dari manusia. Sedangkan untuk aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai dari ilmu pengetahuan atau tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri apa dan bagaimana cara manusia memanfaatkannya. Untuk pengetahuan ilmiah akan bersifat bernilai lebih tinggi jika ia dilakukan dan didapatkan dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya adalah konsep penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah usaha untuk menemukan pengetahuan dengan cara berpikir, melakukan observasi secara empiris, dan mengikuti kaidah-kaidah penelitian atau metode penelitian pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan permasalahan di dunia pendidikan. Penelitian pendidikan juga dapat berarti sebagai suatu usaha ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang ada di dunia pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Metode penelitian pendidikan itu sendiri adalah cara-cara ilmiah yang bersifat rasional, empiris, sistematis untuk memperoleh data yang valid untuk mendapatkan, menemukan, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memperoleh jawaban atau memperoleh solusi dari masalah-masalah yang ada di bidang pendidikan. Fungsi dari penelitian pendidikan itu sendiri adalah untuk memperbaiki, menyempurnakan, mengembangkan, ataupun mengubah teori yang telah ada untuk dapat diterapkan dan dipraktikkan dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip penelitian pendidikan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan mencari suatu kebenaran melalui proses berpikir ilmiah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengikuti alur prosedur penelitian secara runtut, sistematis, dan terkontrol. Dengan demikian, peneliti harus bersikap hati-hati dalam melakukan penelitian, sehingga hasil penelitiannya itu yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Suatu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara menghubungkan antara konsep, teori, ilmu pengetahuan dengan kondisi yang empiris atau ada bukti nyatanya. Yang terakhir, kegiatan penelitian harus menjunjung nilai universalisme, terbuka, mandiri, dan juga netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Firmansyah akan menjelaskan mengenai perbedaan kegiatan penelitian dengan kegiatan non-penelitian. Jadi kegiatan penelitian merupakan cara-cara pengamatan dengan tujuan tertentu untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan menggunakan metode ilmiah. Nah, seperti yang kita tahu, metode ilmiah itu
Secara sederhananya mungkin terdapat 5 langkah. Yang pertama itu yaitu perumusan masalah, kemudian yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir, atau mungkin kalau teman-teman lebih tahu tentang tinjauan pustaka seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perumusan hipotesa, dan yang keempat adalah pengujian hipotesa. Lalu yang terakhir adalah pemutusan kesimpulan seperti itu. Nah, untuk yang membedakan antara kegiatan penelitian dengan non-penelitian itu pada dasarnya dari sifat-sifatnya. Yang pertama mungkin adalah objektif. Objektif di sini dapat diartikan juga sebagai sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan faktanya, tidak dibuat-buat. Namun juga bisa diartikan sebagai adanya proses secara sistematis, misalnya tadi ada pengumpulan data, ada analisis data, kemudian perumusan kesimpulan seperti itu. Nah, itu nanti hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan, itu juga termasuk objektif. Nah, sifat yang lainnya adalah jelas, yang artinya dari segi bahasa itu juga tepat, jelas, penyampaiannya juga tidak berbelit-belit, langsung to the point. Kemudian penelitian juga bersifat terbuka, yang mana nantinya bisa diverifikasi oleh orang lain juga. Diverifikasinya itu objektivitas dan akurasinya. Jadi nanti bisa dibuktikan melalui penelitian yang sama dengan metode yang sama seperti itu. Nah, kegiatan penelitian itu juga harus bersifat empiris, terutama di datanya, karena bukti-buktinya itu dapat dilihat atau mungkin bisa diindrawi oleh manusia sendiri seperti itu. Lalu untuk slide berikutnya yaitu sama masih perbedaan kegiatan penelitian dan non-penelitian. Yang paling membedakan memang utamanya dari segi adanya metode ilmiah di dalamnya. Jadi kegiatan penelitian itu terdapat metode ilmiah di dalamnya, sedangkan non-penelitian tidak. Nah, metode ilmiah ini seperti yang sudah kami berikan perbandingannya, di mana permasalahan itu dirumuskan dengan jelas, dengan lebih spesifik seperti itu. Nah, kalau yang metode non-ilmiah biasanya masih bersifat umum. Kemudian metode ilmiah ini memberikan jawaban permasalahan disertai dengan data yang valid. Sedangkan metode non-ilmiah tidak perlu didukung data, terkadang seperti itu. Nah, proses pengumpulan, analisis, penyimpulan data itu dilakukan secara logis dan sistematis. Nah, kalau metode non-ilmiah itu tidak hanya tidak perlu proses pengumpulan atau analisis data, tidak hanya itu, kadang juga tidak sistematis juga seperti itu. Nah, kalau metode ilmiah itu kesimpulannya dapat diuji validitasnya. Nah, sedangkan metode non-ilmiah itu pengujian kesimpulan itu tidak berdampak terhadap kesimpulan yang awal seperti itu. Nah, kemudian metode ilmiah itu digunakan untuk mengkaji hal-hal yang dapat diamati, diukur, dan bersifat empiris. Sedangkan metode non-ilmiah itu dapat mengkaji hal apapun, misalnya juga hal metafisika seperti itu. Ini yang selanjutnya yaitu pendekatan dan ragam penelitian pendidikan. Nah, di sini pendekatan penelitian pendidikan itu pada dasarnya ada dua, yaitu pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini memiliki dasar yaitu konstruktivisme yang juga berasumsikan bahwa kenyataan ini itu jamak, berdimensi jamak. Kemudian sifatnya itu interaktif, terjadi suatu pertukaran pengalaman, dan juga dapat berubah-ubah. Jadi kalau bisa dibilang itu kualitatif itu sifatnya lebih ke arah dinamis, fleksibel juga, lalu eksploratif seperti itu. Nah, penelitian kualitatif ini juga dapat digunakan untuk meneliti realitas sosial, juga pemaknaan sesuatu, karena pada dasarnya kondisi sosial ataupun interaksi ataupun perasaan manusia seperti itu juga tidak memiliki pengukuran yang jelas, terutama secara numerikal. Jadi penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Nah, penelitian ini biasanya menggunakan analisis secara induksi atau tanpa harus memperbandingkannya dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Jadi kita
perlu melakukan pengamatan terlebih dahulu di lapangan. Bisa dibilang kalau pendekatan kualitatif ini lebih ke arah studi kasus. Jadi ada pengamatan langsung di lapangan, ada peran peneliti langsung, misalnya seperti kita bertanya langsung pada narasumber dengan cara wawancara seperti itu. Nah, jadi tidak harus melihat teori yang sebelumnya, yang penting sudah melakukan pengalaman secara langsung dengan objek penelitian kita nanti. Seperti itu pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif itu salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh positivisme logikal, atau lebih tepatnya itu sifatnya statis, jadi kayak tidak berubah-ubah, kemudian terkait dengan teori-teori tertentu atau hukum-hukum tertentu, lalu ada prediksi juga di dalamnya. Nah, penelitian kuantitatif ini biasanya instrumen yang digunakan itu menghasilkan data yang numerikal, jadi bisa diubah ke dalam bentuk angka seperti itu, atau bilangan, kayak gitu. Nah, analisis data itu digunakan untuk mengelompokkan data, mereduksi data, kemudian ada juga untuk menentukan hubungan atau mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau metode yang digunakan itu lebih ke arah metode statistik untuk menganalisis datanya seperti itu. Nah, untuk ragam penelitian sendiri itu terdapat bermacam-macam penelitian tergantung dari berbagai macam hal. Misalnya tadi bergantung pada pendekatan, ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kalau dilihat dari segi terapan, itu ada penelitian dasar dan juga penelitian terapan kayak gitu. Nah, untuk penelitian yang berdasarkan proses dan metode itu juga banyak. Nah, yang berdasarkan proses dan metode ini juga salah satu turunan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Misalnya di pendekatan kuantitatif itu ada penelitian deskriptif kuantitatif, itu biasanya untuk meneliti secara survei. Jadi kayak misalnya berapa jumlah siswa yang memiliki literasi baca yang baik di dalam kelas itu misalnya. Jadi kayak ya bisa dibilang contoh permasalahan kasusnya seperti itu. Kemudian ada lagi kuantitatif yang lain itu misalnya korelasi misalnya. Korelasi kan juga dapat diukur seperti itu. Nah, kemudian untuk penelitian yang turunan dari dari kualitatif itu biasanya yang berkaitan dengan studi kasus. Kemudian ada juga yang misalnya untuk misalnya kepala sekolah, misalnya untuk menganalisis kepala sekolah, peranan kepala sekolah untuk untuk membuat guru disiplin misalnya seperti itu juga termasuk kualitatif ya. Jadi ragam dari penelitian ini sendiri itu ada banyak. Nah, kalian bisa lihat juga di PowerPoint apa saja di situ seperti itu. Yang terakhir adalah perkembangan penelitian pendidikan di Indonesia. Seperti yang bisa dilihat di PowerPoint itu ada tabel yang menunjukkan ranking negara di Asia mengenai jurnal penelitian yang terindeks global. Nah, jika dilihat itu dari situs Simago Journal and Country Rank, nanti bisa kalian cari di Google. Nah, secara umum sejak tahun 1996 sampai 2019, ternyata jumlah publikasi terindeks global di Indonesia itu mencapai 158.733 publikasi. Nah, bila dibandingkan dengan negara yang lain, contohnya di sini itu dari yang Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand, ternyata Indonesia itu masih ada di bawahnya seperti itu. Nah, untuk khususnya penelitian pendidikan sendiri, yang terindeks global itu masih menyentuh angka 6.287 publikasi dari tahun 1996 sampai 2019 seperti itu. Nah, ini juga tergolong publikasi yang cukup sedikit seperti itu. Nah,
untuk itu bila dilihat dari perkembangannya, maka bisa kita lihat bahwa pentingnya peran guru di penelitian pendidikan. Mengapa? Karena selama ini yang kita ketahui secara langsung ya, yaitu penelitian pendidikan itu dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh S1 atau S2 dan juga dosen seperti itu. Nah, guru sendiri itu kurang dalam melakukan penelitian pendidikan. Padahal jika kita cermati, kita lihat atau analisis bersama, guru itu lebih memiliki banyak interaksi di dalam kelas, lebih memiliki banyak sumber untuk melakukan penelitian seperti itu. Jadi bisa dibilang penelitian sedikit ini juga karena hanya tugas-tugas mahasiswa atau tugas-tugas dosen seperti itu. Jadi penelitian yang terindeks global itu juga menjadi sedikit. Nah, untuk itu harapannya nanti kita yang nantinya juga akan jadi guru itu juga dapat membantu meningkatnya penelitian pendidikan sehingga nanti sampai di terindeks global seperti itu. Terindeks nasional pun tidak apa-apa seperti itu, karena pentingnya juga kita untuk melakukan penelitian agar tidak hanya untuk membantu meningkatkan ranking saja ya di Indonesia, tapi untuk lebih membuat pembelajaran di dalam kelas nanti lebih maksimal atau lebih efektif, itu juga perlu melakukan penelitian kan. Nah, alangkah baiknya juga kita memikirkan hal tersebut. Ya, sekian dari kami. Ini yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan nanti silahkan langsung dipimpin oleh moderator untuk bertanya di grup WA nanti. Ya, untuk semuanya tetap semangat meskipun semuanya secara daring online begini. Kita jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diskusi nanti dilanjut ke grup WA.